Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Septiani. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah genetika. Oke, langsung aja kita ke pengertian dari GMO itu sendiri atau Genetically Modified Organism. Merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika adalah transplantasi satu gen ke gen lainnya, baik antara gen dan lintas gen, untuk menghasilkan produk yang berguna bagi makhluk hidup. Nah, pada awalnya, rekayasa genetika hanya dilakukan pada tanaman untuk memecahkan kekurangan pangan penduduk dunia. Nah, dan dalam pengembangannya, rekayasa genetika tidak hanya berlaku untuk tanaman dan hewan yang serupa, tetapi telah berevolusi pada manusia atau dan jenis dan lintas jenis. Nah, GMO atau Genetically Modified Organism atau makanan transgenik adalah makanan yang melalui suatu teknologi pemindahan atau penyisipan gen atau yang disebut teknologi berasal dari organisme transgenik. Nah, demikian suatu tanaman yang tadinya tidak mempunyai sifat tertentu dapat direkayasa sehingga memiliki sifat tersebut. Dengan teknologi ini, para ahli berupaya meningkatkan kualitas atau melakukan pemuliaan tanaman. Kontroversi terhadap pangan transgenik masih terjadi, karena sebagai produk teknologi baru, jangka panjangnya belum diketahui. Para ilmuwan tidak akan pernah mampu menyatakan bahwa satu produk 100% aman, karena resiko sekecil apapun akan tetap ada. Oke, sebelum kita bahas apakah GMO itu berbahaya atau tidak, menurut saya GMO sendiri ini atau Genetically Modified Organism ini mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Menurut jurnal yang saya baca, GMO ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya itu sendiri. Genetically Modified Organism atau GMO yang memiliki sifat unggul dibandingkan dengan makhluk hidup asalnya. Nah, tujuan utama pengembangan GMO adalah untuk mengatasi berbagai masalah kekurangan pangan yang dihadapi penduduk dunia yang tidak mampu dipecahkan secara konvensional karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Nah, prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi perubahan komposisi struktur DNA atau asam nukleat atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA makhluk hidup penerima. Nah, hal ini berarti bahwa gen yang disisipkan pada makhluk hidup penerima dapat berasal dari makhluk hidup lain. Nah, pada saat ini penyebaran dan penggunaan produk rekayasa genetika terutama untuk GMO sendiri yang akan kita bahas telah mengundang kontroversi pada masyarakat dan pada di negara Indonesia. Genetically Modified Organism atau GMO yang memiliki sifat unggul dibandingkan dengan makhluk hidup asalnya. Nah, GMO ini ada kelompok yang pro terhadapnya atau kelompok yang mendukung dan ada kelompok yang kontra atau kelompok yang menolak organisme. Kelompok yang pro GMO atau kelompok yang mendukung beralasan bahwa ada potensi tak terbatas dalam rekayasa genetika yang bermanfaat untuk mengurangi penggunaan pestisida, mengatasi kekurangan pangan, dan menghasilkan makanan-makanan yang lebih bergizi serta obat-obatan. Nah, sedangkan kelompok yang kontra atau kelompok yang menolak berpendapat bahwa produk pangan dan obat-obatan GMO belum diyakini aman untuk dikonsumsi karena masih menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Sekarang ada dampak positif dan dampak negatif dari GMO itu. Nah, dampak negatif dari GMO yaitu untuk para petani yang non GMO. Nah, bagi para petani khususnya adalah sangat merugikan mereka. Kenapa? Karena petani non-GMO tidak mampu meningkatkan produktivitas yang lebih menguntungkan. Nah, semua dampak negatif tersebut sampai saat ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun para ilmuwan yang dilaporkan oleh
Dano tahun 2007. Selanjutnya ada dampak positif dari GMO. Nah, dampak positif dari rekayasa genetika adalah yang pertama, meningkatnya derajat kesehatan manusia dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Nah, tersedianya bahan pangan yang lebih melimpah, tersedianya sumber energi yang terbaharui, dan proses industri yang lebih murah dan berkurangnya polusi. Nah, kekhawatiran munculnya dampak negatif dari pengguna GMO di Indonesia sangat beralasan, karena Indonesia telah mengimpor berbagai komoditas yang diduga sebagai hasil dari rekayasa genetika maupun yang tercemar dengan GMO, yang berasal dari negara-negara yang telah menggunakan teknologi rekayasa genetika, mulai dari tanaman, bahan pangan dan pakan, obat-obatan, hormon, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan lain sebagainya, diduga mengandung atau tercemar GMO. Nah, diakui bahwa GMO telah menguasai pasar dunia karena telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, meskipun juga disadari berbagai dampak negatif yang tidak bisa dianggap sepele. Tetapi sangat disayangkan, hingga saat ini rasa-rasanya belum pernah ada yang melaporkan dampak negatif dari penggunaan GMO. Jangankan mendeteksi dampak negatif penggunaan GMO, mendeteksi apakah komoditas yang diimpor mengandung GMO saja belum pernah dilakukan di Indonesia. Nah, faktor dampak yang ditimbulkan GMO, baik positif dan negatif inilah yang menyebabkan kontroversial di tengah-tengah masyarakat dan di Indonesia maupun di negara lain. Nah, berikut ini mari kita uraikan kontroversi masyarakat terhadap penerimaan dan penggunaan produk GMO, baik dalam bidang pertanian, lingkungan, maupun kesehatan. Menurut Philip tahun 1994, materi genetik baru mungkin tidak berhasil dipindahkan ke sel target atau mungkin dipindahkan ke sebuah tempat yang salah pada rantai DNA dari makhluk hidup sasaran. Atau gen baru mungkin secara tidak sengaja mengaktifkan gen dekatnya yang biasanya tidak aktif. Atau mungkin mengubah atau menekan fungsi gen yang berbeda. Nah, fenomena ini dapat menyebabkan mutasi tak terduga, sehingga membuat tanaman yang dihasilkan beracun, subur, atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selain itu, tanaman rekayasa genetika berpotensi merusak keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Hama dan penyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional, sehingga mau tidak mau petani tersebut harus beralih menjadi pengguna tanaman transgenik yang harganya relatif mahal. Pemerhati lingkungan khawatir bahwa tanaman transgenik akan menimbulkan resiko lingkungan ketika tanaman tersebut secara luas dibudidayakan. Pada umumnya, pola tanaman produk pertanian di Indonesia dilakukan pada areal kecil yang dikelilingi oleh berbagai gulma atau tanaman pengganggu, dan dengan adanya sifat penyerbukan silang atau cross pollination secara alamiah dari tanaman GMO, maka dikhawatirkan akan bermunculnya gulma baru yang lebih resisten terhadap herbisida misalnya. Permasalahan lain yang diduga akan muncul adalah terbunuhnya makhluk hidup lainnya, seperti larva kupu-kupu yang selanjutnya dikhawatirkan akan punahnya kupu-kupu sebagai akibat dari sisa tanaman transgenik bersifat toksis. Dalam jangka panjang, tanaman transgenik ini akan merubah struktur dan tekstur tanah yang akan berdampak pada kuantitas dan kualitas produksi tanaman. Nah, dampak positif tanaman yang mampu memproduksi zat yang dapat memberantas gulma atau tadi tanaman pengganggu adalah mengurangi biaya karena tidak perlu membeli herbisida yang harganya relatif mahal bagi para petani. Nah, di sisi lain perlu diingat bahwa peristiwa penyerbukan silang diduga dapat menyebabkan transfer gen yang tidak disengaja. Hal ini dapat memiliki konsekuensi yang belum diketahui meskipun sulit untuk dibuktikan. Nah, dalam fenomena ini, gulma tersebut dapat menjadi tanaman invasif dengan potensi mampu menurunkan hasil panen dan mengganggu ekosistem alami. Nah, tanaman transgenik yang bisa menjadi gulma atau membutuhkan program pengendalian kimia dengan biaya mahal dan membahayakan lingkungan.
Pangan hasil rekayasa genetika diduga menjadi penyebab berbagai penyakit, dengan asumsi bahwa gen asing mungkin mengubah nilai gizi makanan dengan cara yang tak terduga, baik yang bisa mengurangi atau meningkatkan beberapa gizi dan nutrisi lain. Faktor yang perlu diperhatikan dari minimnya informasi tersebut adalah penggunaan produk makanan dari GMO harus berhati-hati. Nah, kekhawatiran lainnya adalah resistensi antibiotik ke dalam tanaman yang banyak dikonsumsi dimungkinkan memiliki dampak negatif yang tidak diinginkan bagi kesehatan manusia dan hewan yang mengkonsumsi tanaman tersebut. Di dalam tubuh makhluk hidup transgenik, memungkinkan gen penanda resisten antibiotik dimasukkan ke tanaman tertentu yang dapat ditransfer ke mikroba penyebab penyakit dalam usus manusia atau hewan yang mengkonsumsi makanan produk rekayasa genetika. Fenomena ini dapat mengakibatkan mikroba resisten terhadap antibiotik dalam populasi makhluk hidup, dan selanjutnya berkontribusi terhadap masalah kesehatan manusia yang resisten antibiotik. Selain itu, banyak makanan GMO menggunakan mikroorganisme sebagai donor potensial menimbulkan alergi yang tidak diketahui atau belum teruji. Gen dari sumber-sumber non-makanan dan kombinasi gen baru bisa memicu reaksi alergi pada beberapa orang yang mengkonsumsinya atau memperburuk yang sudah ada. Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak memanfaatkan GMO harus lebih berhati-hati, sebab hingga saat ini diduga belum pernah ada dilaporkan adanya dampak negatif dari penggunaan GMO tersebut. Nah, apalagi mendeteksi apakah komoditas yang diimpor mengandung GMO atau tidak. Kedepan, prinsip kehati-hatian penggunaan GMO impor harus didepankan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan para ilmuwan sangat ditunggu. Produk modifikasi genetika pangan hendaknya harus diuji coba sebelum dikonsumsi oleh manusia. Nah, dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan manusia akan memerlukan waktu relatif lama untuk membuktikan suatu produk modifikasi genetika itu aman. Nah, produk ini juga memerlukan sosialisasi kepada konsumen sehingga konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari GMO. Hal-hal seperti ini perlu diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan atau suatu etika yang resmi dari pemerintah atau organisasi pangan atau organisasi profesi sesuai bidangnya. Nah, dengan pertimbangan berbagai aspek, pandangan dan kepentingan publik dan lingkungan strategis yang ada, pemerintah bersifat pro atau mendukung terhadap produk transgenik, menerima pengembangan dan pemanfaatan produk pangan transgenik, namun penerapannya disertai dengan prinsip kehati-hatian. Perkembangan produk GMO semakin lama semakin meningkat karena kebutuhan dan permintaannya yang tinggi. Kehadiran tanaman transgenik memegang peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan adanya pertambahan jumlah penduduk dunia yang tidak sebanding lurus dengan ketersediaan lahan pertanian. Berbagai produk GMO di Indonesia sejauh ini merupakan produk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti padi, tebu, singkong, kentang, dan produk GMO lainnya. Kehadiran ilmu bioteknologi menjadi cara untuk mengatasi kebutuhan yang terus meningkat. Namun demikian, produk-produk GMO yang telah berhasil diciptakan perlu diawasi secara ketat. Tidak hanya dari segi keuntungan, kerugian, dan dampaknya terhadap lingkungan perlu diawasi secara teliti melalui ketentuan hukum yang berlaku. Adapun lembaga-lembaga yang berkewajiban dalam mengawasi produk-produk GMO diantaranya Komisi Keamanan Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Biosafety Clearinghouse, dan Tim Teknis Keamanan Hayati yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005. Sekian penjelasan saya mengenai GMO atau Genetically Modified Organism dan kontroversi GMO di Indonesia dan di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang belum jelas atau belum benar. Penjelasan saya kutip dari beberapa jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.